Halo sahabat Indonesia, hari ini tanggal 2 Desember 2020 hari Selasa. Tadi pagi saya bertemu dengan Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Dr. Muhammad Fadil Imran. Saya diterima atau diskusi dengan beliau bersama 5 tokoh yang lain seperti Profesor Komarudin Hidayat, Profesor Hari Kristuti, Hari Krisnowo, kemudian Dr. Konir Hakundini, kemudian ada Mbak Marayuna Nasution, dan satu lagi mantan Duta Besar Ekuador, Mbak Dini Cokro. Kami berenam berdiskusi dengan Kapolda karena kami ingin tahu apa rencana Kapolda untuk menciptakan suasana aman di Jakarta. Karena beliau baru 2 minggu jadi Kapolda Metro Jaya. Pak Fadil Imran ini luar biasa. Beliau Kapolda yang sangat cemerlang. Beliau lahir di Makassar 14 Agustus 1968. Akpol, angkatan tahun 91. Baru beberapa bulan yang lalu diangkat jadi Kapolda Jatim dan luar biasa sukses. Kerjasama beliau dengan Gubernur, Pangdam, dan beberapa instansi terkait di sana membuat Jawa Timur tingkat paparan COVID-nya menurun drastis. Di sana beliau dengan beberapa instansi terkait membuat kampung tangguh, mal tangguh, semuanya tangguh dan sukses luar biasa. Nah, pada saat gunjang-ganjing di Jakarta karena kedatangan Rizik Syihab dan segala macam ulahnya yang membuat kita muak gitu ya. Kemudian Pak Fadil ditarik oleh Kapolri ke Jakarta. Ini ada harapan baru. Saya dan beberapa teman tadi menganggap rekam jejak seorang Fadil Imran ini luar biasa. Kami punya harapan baru untuk Jakarta. Nah, untuk mengkonfirmasi harapan kami ini, hari ini kami bertemu dan berdiskusi. Kita ngopi bersama. Dan kesimpulannya membuat saya bahagia. Beliau dengan segala ketegasannya mengatakan bahwa tujuan saya hanya 2, Pak Rudi dan kawan-kawan katanya. Saya ingin menciptakan Jakarta itu menjadi kota yang aman dan nyaman, serta menjadi kota yang sehat, katanya beliau. Saya tidak peduli, katanya, siapapun yang melanggar hukum, melanggar undang-undang, melanggar aturan, siapapun dia akan kita proses secara hukum. Panggilan pertama tidak datang, tidak apa-apa. Panggilan kedua tidak datang, tidak apa-apa. Panggilan ketiga langsung kami jemput paksa, katanya. Ini berlaku untuk siapa saja. Nah, tahu kan siapa saja dalam arti ini? Nah, ini membuat kami sangat bahagia. Kami berharap, karena waktu itu saya bersama teman-teman menyampaikan beberapa pandangan kami, saran kami, masukan kami, bagaimana kami merasa tidak nyaman dan aman bahwa negara beberapa kali serasa tidak hadir. Dengan kehadiran orang ini mengacak-macak hukum, melanggar protokol kesehatan, melanggar undang-undang karantina kesehatan dan tidak tersentuh seolah-olah. Dan ini masukan kami ini diserap oleh Pak Kapolda yang baru, luar biasa. Jadi sahabat Indonesia, terutama yang di Jakarta, kita boleh berharap dengan kehadiran Irjen Polisi Muhammad Fadil Imran. Beliau orangnya sangat tegas, ya, rekam jejaknya luar biasa. Ini rising star di Polri dan beliau tanpa beban. Beliau seorang polisi yang profesional, ya, lugas dan tegas. Saya melihat ada harapan baru untuk Jakarta, terutama orang-orang yang selama ini semena-mena melanggar hukum di negeri ini. Sebagai contoh, kedatangan Rizik Syihab, ya, dengan difasilitasi oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, membuat keriaan, kerumunan, didiamkan saja tanpa ada pencegahan. Nah, ini kelihatannya setelah periode Pak Fadil ini, kegiatan-kegiatan seperti ini dipastikan tidak akan ada. Ini janji beliau kepada kita semuanya. Ini luar biasa, ini yang kita tunggu. Ketegasan seorang aparat negara,
Karena aparat negara itu bukan hanya sekedar pendidikan hukum, tapi juga memberikan rasa aman pada masyarakat. Ini yang kita tunggu dari Polri. Dan satu hal lagi yang membuat saya bahagia, juga teman-teman saya sangat berharap bahwa beliau akan merangkul semua komponen masyarakat. Kemarin beliau bicara dengan pimpinan kaum buruh, dalam waktu dekat akan berkunjung atau mungkin bersilaturahmi dengan beberapa tokoh ulama dan tokoh-tokoh agama. Kemudian beliau juga akan mengundang pimpinan BEM seluruh Indonesia, BEM Nusantara, dan beberapa organ pemuda seperti HMI, seperti PMKRI, seperti GMNI, dan sebagainya. Atau lebih kenal dengan organisasi pemuda Cipayung Plus. Ini bagi kami merupakan suatu yang luar biasa. Ini harapan kita semua, beliau merangkul semua komponen masyarakat, termasuk kami-kami ini. Nah, ada pesan yang disampaikan oleh beliau kepada saya dan kawan-kawan bahwa beliau juga minta kita membantu beliau, menyuarakan kedamaian, optimisme di media sosial. Ya, udah lupakan caci maki, kita dukung pemerintah, kita harus optimis kepada pemerintah. Kita awasi bersama aparat negara untuk menegakkan hukum, menegakkan protokol kesehatan. Dan ini dipesankan beliau, jangan sampai kita kalah dari kelompok-kelompok radikal yang menguasai media sosial. Ini yang penting. Beliau juga mengatakan kepada saya, sebetulnya kelompok mereka itu tidak banyak secara kuantitas. Kenapa mereka besar? Amplifikasinya besar karena mereka solid menguasai media sosial. Dan ini beliau juga minta partisipasi kita di media sosial untuk membantu petugas negara. Siapapun petugas negara, mari kita suarakan optimisme, dukungan kita pada NKRI, kepada Pancasila, dan dukungan kita pada program pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19, juga pandemi ekonomi yang sedang terjadi. Yang paling penting, janji beliau adalah beliau akan menciptakan suasana keberagaman yang harmonis di Jakarta dan sekitarnya. Ini yang paling penting. Karena suasana damai ini sangat kita rindukan. Kita terlalu lama dikooptasi oleh kelompok-kelompok yang menciptakan, mengatasnamakan kelompok besar, dan ada pembiaran. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di zaman Kapolda Dr. Muhammad Fadil Imran di Jakarta. Kita berharap, kita sama-sama mengawasi, kita sama-sama memberikan masukan, dan kita sama-sama berharap semoga masalah negara dan bangsa ini segera berakhir. Dan saya tadi juga menyampaikan bahwa Jakarta adalah indikator suasana sosial politik untuk Indonesia. Kalau Jakarta aman, tentram, insya Allah Indonesia juga aman. Sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Oleh saya ketemu dengan Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang penting kita harus kerjasama dengan pemerintah dan aparat negara untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman, dan yang kedua adalah suasana sehat untuk masyarakat Jakarta. Demikian, sahabat Indonesia, jangan lupa like and subscribe Kanal TV Anak Bangsa, penyuara kebenaran untuk menjaga Indonesia. Salam damai, Rudi S. Kamri.